Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah kita siang hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada di dalam rumah-Mu siang hari ini. Datang bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Setiap hari kami mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, dan sama-sama di tempat ini Tuhan kami datang dengan hati yang bersyukur, datang memuji dan menyembah Engkau. Dan biar siang hari ini kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu, berkat Tuhan, sukacita itu yang mengalir atas setiap kami siang hari ini. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang percaya, mari bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Mari siang hari ini kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kita mau katakan bahwa satu-satunya Allah yang berkuasa, Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Nyatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Yang menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Untuk mari sama-sama siang hari ini akan hati menaikkan pujian Tuhan itu. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami datang membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan siang hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebab apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami itu senantiasa untuk kebaikan. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam genggaman Tuhan. Engkau berdaulat penuh atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ya, siang hari ini kami mau menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan.
Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kami juga bersyukur dan terima kasih kalau melalui bibir mulut lidah kami Engkau izinkan, percayakan kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu Bapa, kami sungguh rindu Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakkan, urapi kembali dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui hidup kami kemudian nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu Bapa, layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, untuk kami layak dan berkenan masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman, percaya bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang mewarnai kehidupan kami. Kami imani, percaya, kami pulang dari tempat ini bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus kami telah siap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu. Kita semua yang diberkati, pemirsa dimanapun Anda berada, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Biarlah itu mewarnai hidup kekasih anak Tuhan. Siapapun Anda dan saya dengan latar belakang apapun, pemirsa dimanapun Anda berada, sadarilah hidup Anda dan saya saat ini bukan umat yang biasa-biasa, tapi umat yang luar biasa. Anda harus yakini, imani, percaya. Kenapa luar biasa? Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Lukas 1 ayat 37, bagi Dia tidak ada perkara mustahil, dan Dia ada bersama saudara saya. Maka firman Tuhan digenapkan Markus 9:23b, bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sekalipun adalah masa pandemi COVID-19, betul itu reality ada. Tapi bagi Anda dan saya, sekalipun kita dalam masa pandemi COVID-19, yakini, imani, percaya, sebagai umat Tuhan yang luar biasa, berjalan bersama Yesus, kita pada akhirnya akan keluar lebih daripada pemenang. Sebab itulah kodrat surat saya sebagai umat pemenang, Roma 8 ayat 37. Dan tadi saya katakan victorious family. Anda responnya apa? Tuhan Yesus memberkati. Victorious family, katakan lagi sekali, victorious family. Lebih tegas lagi, victorious family. Sekali lagi, victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Dan inilah visi yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan. Tuhan yang mentabiskan gereja ini 15 Maret 1992. Jadi besok hari adalah ulang tahun yang ke-29 dari gereja Tuhan GBI Victorious Family Ministry. Ini yang visi Tuhan berikan. Victorious Family, waktu Tuhan berikan visi itu, logikanya manusia nggak ada. Bahkan saya dipertanyakan, Pak, nggak salah visi ini? Karena latar belakang Tuhan memanggil saya dari orang yang tidak berkenan, tidak layak, tidak pantas. Ya, bahkan latar belakang keluarga KTP memang Kristen Protestan, tapi hidup tidak layak, tidak berkenan. Kalau diilustrasikan, rumah tangga itu seperti piring yang jatuh, pecah, dan berantakan. Anda mau kumpulkan bagaimanapun juga dengan sambung dengan cara apapun, retakan-retakan itu tetap ada. Apalagi mungkin tidak bisa. Saat itu yang lain sudah kemana, yang lain sudah tidak bisa ketemu lagi. Tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Dan saat ini saya bisa melihat benar visi yang kita Tuhan titipkan dan kita pegang dengan teguh. Saat ini saya bisa melihat kami, kakak beradik. Saya bisa melihat anak-anak, mantu, cucu, cicit, bahkan
Jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan bahkan orang-orang terhilang. Dan itu saya mau bagikan bagi kekasih Tuhan. Nanti tanggal besok 15 Maret kita ada ibadah live streaming, ibadah ucapan syukur yang kita adakan jam 18 nanti, dan juga ikut partisipasi memberikan suatu hal-hal yang indah dari mereka, yaitu dari Ketua BPH Pastor Rudin Adi, juga dari anggota MP Saudara kasih hambanya Pastor Niko Nyotohar Harjo, Pastor Timotius Arifin, dan juga Pastor Gilbert Lemondong, dan Ketua BPD DKI Jakarta yaitu Pastor Kiki Cahyadi. Buat besok hari kita semua akan diberkati dengan keadaan luar biasa ajaib. Jadi Anda boleh mengikuti melalui ibadah live streaming nanti tepatnya jam 18. Ya. Kami akan on air, yaitu Anda tinggal klik di Viva TV. Ya. Di situ kita sama-sama merayakan dan mensyukuri bahwa gereja ini Tuhan yang tabiskan 15 Maret 1962. Tuhan izinkan saya mengembalakan jemaat Tuhan yang Tuhan titipkan sampai hari ini. Saya konsisten dalam kehendak keinginan Tuhan, dan Tuhan masih berkehendak, maka saya masih ada sebenarnya, saya ada dan bisa melayani. Tetap kepala gereja saudara saya tetap adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Gembala Agung. Kalau saya hanya bersama rekan-rekan sekerja Tuhan dalam ladang pelayanan Tuhan, kami bergandengan tangan, kami semua dan kawan rekan sekerja Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, inilah juga Tuhan yang memanggil. Injil Yohanes 15 ayat 16, bukan kita yang datang, bukan kita yang pilih, tapi Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih dan tetapkan anak saya. Ada dalam ladang pelayanan Tuhan, melalui gereja GBI Victorious Family Ministry, melalui jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Untuk apa? Anda dan saya, Tuhan mempersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Tuhan yang melengkapi Anda dan saya di ladang Tuhan, supaya iman kita dalam masa pandemi bukan iman yang penuh dengan keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Karena Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan, 2 Timotius 1 ayat 7b, tapi Dia berikan roh kekuatan bagi seorang saya, tentunya di dalam Kristus Yesus. Kalau si iblis itu datang, si pencuri, Yohanes 10a, si pencuri datang hanya membunuh, membinasakan saudara saya. Pencuri datang itu. Tapi Yesus datang dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam pelayanan Anda dan saya. Dia datang untuk memberikan kehidupan, untuk membawa masa depan Anda dan saya yang luar biasa. Sekalipun adalah masa pandemi COVID-19, tapi Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan tetapkan kita dalam gereja Tuhan GBI Victorious Family Ministry, supaya iman Anda dan saya bukan iman yang biasa-biasa, iman yang luar biasa. Roma 10 ayat 17. Iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan di tempat ini, melalui persekutuan kita di tempat ini, melalui pujian penyembahan yang kita naikkan dalam roh dan kebenaran, maka Allah bertakhta di atas pujian penyembahan saudara saya. Melalui firman Tuhan yang ditaburkan, Anda dan saya aminkan, tapi bukan sekedar hanya mengaminkan, sebab firman ada konsekuensinya. Karena firman Tuhan kata bagi Anda dan saya, Matius 7 ayat 21a, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi setiap jemaat GBI Victorious Family Ministry, Anda dan saya, setiap pemirsa dimanapun Anda berada, kita bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan, karena Matius 7 ayat 21b Alkitab berkata, Ia akan lihat masuk kerajaan surga. Tapi Anda dan saya, Matius 7 ayat 21c, yang apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Anda dan saya, kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga apa yang kita ucapkan, perkataan kita konsisten dengan sikap kehidupan perilaku seorang saya. Dan itu harus Anda dan saya apa? Persiapkan dengan baik. Lakukan, kerjakan, dan tidak ada perkara mustahil. Enggak ada. Oh, pelayanan untuk memenangkan jiwa kan urusan pendeta-pendeta, para penginjil dan sebagainya. Setiap anak Tuhan yang siap mau dipakai Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi anak saya. Firman Tuhan kata di Kisah 1 ayat 8, apabila anak saya, Roh Kudus masuk dalam kehidupan anak saya, anak menerima Roh Kudus, kita diberi apa? Kuasa. Kuasa otoritas Allah Bapa menyertai seorang saya, supaya anak saya dapat menjadi saksi Kristus melalui hidup Anda dan saya.
Dan saya bisa menyaksikan bagaimana saat ini keluarga besar, saya bisa melihat kakak beradik kami, para ponakan. Ya, ponakan tuh itu bukan berbicara puluhan. Cucu saya saja ini ada 23. Ya, cicit juga mau cicit yang ketiga. Ya, cucu 23 dari 11 anak yang Tuhan titipkan. Kami kakak beradik, ponakan itu udah ratusan. Nggak tahu lagi nama satu lepas satu, tapi lihat mukanya dan sebagainya tahu. Kami saling kenal dan tahu satu dengan lain. Dan itu saya mau bagikan bagi Anda dan saya juga Tuhan mau inginkan. Sebab kita telah menerima kuasa, sehingga Kisah 1 ayat 8 firman Tuhan karena Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus. Dan kita semua di tempat ini, para pemirsa, Anda dan saya juga telah jadikan Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat. Yakini, imani, percaya. Tuhan berfirman satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Yakini suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, sanak familimu, keluargamu dengan iman juga diselamatkan. Sekalipun saat ini mungkin baru Anda sendiri yang datang ke gereja. Suamimu belum, mungkin istrinya belum, mungkin orang tuamu belum, mungkin anakmu belum, mungkin siapapun yang Anda kasih belum bersama-sama. Tapi yakini dengan iman. Sebab iman, kata firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1, iman dari dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita belum terima, belum ada. Tapi dengan iman, nanti pada waktunya Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktunya. Yakini, imani, percaya. Sebab firman Tuhan kata Matius 9 ayat 29b, terima terjadi sesuai apa? Iman. Itulah Tuhan yang Juru Selamat sukses. Beriman, yakini, imani, percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Saya baru nggak henti-hentinya sampaikan bagaimana Tuhan berperkara, beracara dengan cara luar biasa aja. Karena gereja Tuhan yang Tuhan titipkan. Saya selalu berprinsip, jangan kita selalu membuka tangan dan minta-minta. Apa buka proposal dan sebagainya. Sampai hari ini 29 tahun gereja ini ada. Kami hanya mengandalkan, berharap, bersandar dan percaya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan surah saya Tuhan yang heran luar biasa saja. Dia bisa memberkati dengan cara heran luar biasa saja. Asal Anda amini, yakini, imani, percaya. Kuasa doa itu luar biasa. Yakobus 5:16b. Doa orang benar bukan doa yang benar. Doa mungkin kita tata bahasanya mungkin ya enggak teratur baik. Tapi Anda dan saya yang hidup benar, hidup layak di hadapan Tuhan. Waktu Anda berseru, waktu Anda berdoa, Tuhan berikan telinga untuk seruan doa seorang saya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku, kata firman Tuhan. Bahkan waktu apa? Waktu mengalami masalah, waktu mengalami persoalan, waktu mengalami kesesakan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengar. Dan Dia akan apa? Menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Dan Mazmur 50 ayat 15b. Waktu ada kesesakan, ada masalah persoalan, Tuhan menjawab untuk apa? Memberikan kelegaan bagi saudara. Berseru padaku waktu kita akan mengalami kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan aku akan memuliakan. Engkau akan memuliakan aku dan kita akan memuliakan Tuhan. Melalui apa yang Anda saya terima dari Tuhan. Kesehatan yang Tuhan titipkan, rumah tangga yang Tuhan titipkan. Dan rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan gariskan dalam kehidupan saya. Satu lepas satu, waktu lepas waktu, semua tergenapkan. Dan ini yang saya alami. Tidak ada satu potensi apapun juga sampai detik hari ini kalau saya bisa melayani. Tidak ada kemampuan, tidak ada keberadaan apapun juga. Hanya saya belajar setia, belajar taat, dan mau melakukan apa yang Tuhan titipkan dan percayakan. Saya tetap konsisten menjalani. Soal umur, orang kata, Pak, usianya berapa? Selalu saya mau, ya. Memang kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Secara umur ya berjalan 75 tahun. Tapi kalau ditanya 57 tahun. Ya, sebab umur kan hanya bicara angka. Harus tetap semangat melayani. Jadi setiap hari-hari yang Tuhan titipkan tidak henti-hentinya. Yang saya pikirkan, yang saya ingin lakukan, kerjakan seperti firman Tuhan karena Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, kerjakan, perbuat, lakukanlah semata-mata goal yang terutama oleh karena Kristus. Baru yang lainnya mengikuti. Tapi harus ya Anda saya dahulukan, prioritaskan
dahulukan Kristus. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya yang sudah ada Tuhan tidak tinggal menambahkan bagi saudara saya. Karena Tuhan tidak cukup dengan memberkati sekedar. Karena dia telah berfirman dalam Yohanes 10 ayat 10b tadi, dia datang untuk ada kehidupan dalam hidup Anda, dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, dalam usaha Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam studi Anda, dalam apapun juga. Bahkan tidak hanya sekedar itu. Yohanes 10 ayat 10c, dengan berkat berkelimpahan. Itulah rencana Tuhan. Tapi kapan itu bisa terjadi? Kalau Anda dan saya, bagaimana Anda meresponi firman Tuhan itu, dan Anda dan saya mau laksanakan, kerjakan dalam kehidupan saya, dan mau lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka apa yang Tuhan janjikan, waktu kita prioritaskan Dia, mendahulukan Dia, mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, Dia akan tambah-tambahkan. Dan kerinduan saya selalu apa? Jiwa. Dan saat ini saya bisa melihat keluarga besar yang tadinya sama sekali, sekalipun KTP-nya menunjukkan Kristen Protestan, tapi sikap kehidupan dan perilaku kami dahulu, ya, sebelum betul-betul Tuhan jam, yaitu Bapak kami dahulu, yaitu Injil Yohanes 8 ayat 44. Injil Yohanes 8 ayat 44. Inilah Bapa saudara saya dahulu. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin lakukan keinginan-keinginannya. Bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa dari segala dusta. Tapi kita puji syukur, kita semua di tempat ini, para pemirsa di mana Anda dan saya berada, waktu kita jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya, ada perubahan sangat amat signifikan dalam hidup saya. Sehingga 2/5 ayat 17 berkata, jika Kristus hidup dalam hidup saya, maka kita sudah diciptakan kembali, sudah direstorasi kembali oleh Bapa di surga sebagai ciptaan yang baru, yang lama, yang tidak berkenan, tidak layak, tidak pantas, penuh keraguan, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Di mana firman Tuhan kata ayat 3 ayat 25. Ayat 3 ayat 25, apa yang kamu takutkan, itu yang menimpa saudara saya. Apa yang saudara saya cemaskan, itu yang mendatangi saudara saya. Dan saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, kita tidak perlu takut, ragu, khawatir, sekalipun dalam masa pandemi COVID-19. Kita bisa beribadah di sini, tapi kita tetap jaga protokol COVID-19. Ya, kursi tidak secara kebetulan, memang physical distancing memang kita lakukan, kerjakan dengan baik. Kita juga selalu memakai masker. Ada kesempatan cuci tangan pakai sabun, ya. Dengan itu kita lakukan, kita kerjakan. Tapi tidak cukup dengan itu juga. Ya, kita juga harus apa? Untuk meningkatkan imun Anda dan saya. Ya, kita juga makan hal-hal makanan yang bergizi yang baik. Tapi tidak cukup hanya itu juga. Karena firman Tuhan, hati harus selalu dijaga. Karena firman Tuhan Amsal 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Jadi kita selalu bersyukur, bersuka cita dengan apapun juga, supaya Anda imun Anda saja drop, dan juga kan membuat Anda saya imun Anda luar biasa. Terus jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hayati firman Tuhan, aplikasikan dalam kehidupan saudara firman Tuhan dalam berjalan kehidupan saudara saya. Dan kalau itu Anda lakukan, maka firman Tuhan digenapkan di Yosua 1 ayat 8. Perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu akan menjadi apa? Berhati-hati. Di situ ada malapetaka, di situ ada kecelakaan, di situ ada kerugian, di situ ada sampar penyakit, di situ ada hal-hal yang bisa mencelakakan saudara saya. Tapi karena kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dalam perjalanan kehidupan saudara, maka firman Tuhan yang akan mengguidance saudara saya, meluputkan dari mana bahaya, dari kecelakaan, dari malapetaka. Ya, Alkitab berkata, perkataan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya perjalananmu akan menjadi berhati-hati. Tanpa kita sadari kita sedang mengenapkan menjadi pelaku firman Tuhan. Yaitu Mazmur 119 ayat 105, Alkitab berkata, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang jalan kehidupan.
Sehingga sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, Anda tidak perlu ragu, khawatir, takut apapun juga. Sebab ada tangan Tuhan menyertai saudara saya. Dan dia tetap konsisten. Firman Tuhan katakan dia akan perintahkan malaikat Allah. Mazmur 1 ayat 11. Kemanapun langkah kaki Anda pergi, kemanapun Anda dan saya pergi, dia perintahkan bukan mencelakakan saudara saya. Untuk menjaga anak saya, untuk memelihara anak saya, untuk menolong anak saya tepat pada waktunya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu, di jalan manapun. Anda dan saya bukan hanya ada pengawalan guards yang menjaga Anda dan saya, ya ada corridor dan sebagainya, tapi kita ada pengawalan, penjagaan yang luar biasa. Malaikat Tuhan menyertai hidup Anda, menyertai rumah tangga Anda, menyertai anak cucu Anda, menyertai masa depan Anda. Itu yang perlu Anda dan saya garis bawahi. Dan kita beribadah tidak ada yang sia-sia. Dengan Anda dan saya lakukan ini, janji firman Tuhan tadi, Yosua 1 ayat 8c tadi, saya baru sampai situ, perjalananmu akan jadi berhati-hati, dan Alkitab berkata, kamu akan menjadi apa? Berhasil, dan engkau akan beruntung, kata firman Tuhan. Yakini, imani, percaya. Itulah Tuhan yang saya layani. Itulah Tuhan yang saya dahulu. Waktu Tuhan saat itu panggil saya dari latar belakang sungguh dengan tanda kutip sangat tidak layak, tidak berkenan. Waktu saat itu Tuhan pertama berbicara, menubuatkan saya melalui seorang hamba Tuhan namanya almarhum Pastor Renard Wongke saat itu. Itu tahun 91. Pertama pelayanan di Indonesia. Saya bersama salah satu owner dari Bank Dewa Ruci, Saudara Joyo saat itu, dan beberapa teman-teman yang lain yang ada. Saya bukan ada ke panitiaan, apalagi di ring dalam panitia inti saat itu, sebab sebelum Pastor Renard Wongke datang itu 1 tahun sebelumnya sudah dipersiapkan. Tapi saat itu mereka ngajak sebelum KKR seminar di stadion utama saat itu di Presiden Suite di Hotel Hilton saat itu, berikut breakfast meeting pagi hari itu saya juga ada dipanggil, bukan oleh Wongke, tidak pernah kenal dan belum pernah berjumpa. Dan saat itu lagi di belakang, tiba-tiba dia duduk, dia berdiri dan tunjuk saya. Kira apa waktu itu yang dipanggil? Saya melihat, saya juga nggak tahu, ada man of God, dia panggil saya, dia datang, dia berbahasa lidah dan mendoakan, membuatkan saya. Untuk apa? Mengembalikan sidang jemaat Tuhan. Di hati saya ketawa, karena hidup saya belum layak, belum pantas. Saya masih saat itu ada di marketplace saat itu, belum sebagai pelayan Tuhan, jadi saya hanya diam saja. Tapi KKR beberapa hari saat itu di stadion utama, yaitu seminar dan KKR, dan waktu mau pulang itu di Bank Dewa Ruci yang saat ini Soho. Ini Soho ya, ini Soho saat itu di situ, di ruangannya Joyo saat itu. Ya saya itu siang saat itu sebelum ke airport, dia juga saat itu dan masih makan siang sama-sama, dia berdiri juga dan dia mengeluarkan. Relatif singkat saat itu, tahun itu, tiba-tiba di BPD saya dengan ketua BPD-nya masih Igor Tasik saat itu. Dia bilang, bro, bantu-bantu sini apa ya? Yang bantu apa saya nggak ngerti, tapi oke, ikut aja. Sejak saat itu, dan relatif singkat, 15 Maret 1992, Tuhan izinkan, habiskan gereja ini ada dengan visi Victorious Family Ministry. Yang dahulu gereja GBI, Rahmat Immanuel Ministry. Rahmat itu dari owner dari PT Kalimantan, dari perusahaan ya, eksportir, ya importir juga di situ. Dia juga di pelayaran, dan saat itu dia mengalami sesuatu, dan waktu itu ada dia minta saya berdoa. Saya nggak tahu apa berdoa, sebab itu ada senior yang ada di situ. Dia berdoa karena diminta saat itu tunjuk, ya karena dia tetap minta, dia sedang merasakan, dan saya berdoa, nggak tahu doanya apa. Yang berdoa saya, dia ke RSPLD, akhirnya istri dan anak-anak undang untuk terus juga ke sana, untuk terus apa berdoa. Dan dia katakan, untuk apa? Buka sidang.
Mana saya menolak, saya bilang, baik boleh, tapi semua saya minta peralatannya, minta yang baru fresh. Dia melihat, dia kata, itu tempat dia berikan gratis semua di tanah orang tua, semua alat dia punya. Karena saya memang maksudnya tujuannya menolak. Tapi dia panggil sekretarisnya saat itu, dia katakan, perintahkan segera, adakan semua itu. Nah, beberapa hari kemudian saya dipanggil ke Tanah Abang 2, buka dari kontainer barang itu semua baru, datang fresh baru, uang harus merah lagi, lapor ke Petamburan, tentu apa? Buka gereja. Jadi yang saat itu apa? Ayah saya duduk, saya minta umum yang terpiskan gereja kalau berkenan. Dan singkat cerita, relatif hanya berbicara beberapa hari, semua terjadi yang secara logika itu mustahil. Dan sampai hari ini gereja ini ada. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus menyertai saudara saya. Tuhan yang sama ini saya perkenalkan, sampaikan, supaya kita bukan sekedar rutin beribadah, tapi sungguh-sungguh ada dasarnya. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Yang saya tidak pernah mengerti tadinya, baca firman dan sebagainya, tidak. Karena latar belakang hidup sangat tidak berkenan, tidak layak, tidak pantas. Tapi bagi Allah, dia mencari orang-orang yang sungguh mau datang, sungguh mau balik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa, dan dia mau pakai. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Jadi tidak ada potensi apapun juga saya bisa mengembalakan semua rekan sekerja Tuhan. Mereka dengan komitmen mereka berikan hati mereka melayani dalam kebersamaan, tidak ada motif apapun juga. Ya, mereka semua volunteer, ada dalam kebersamaan. Rekan-rekan, ya, Pastor Iwan dengan latar belakang, Pastor Sofyan, teman-teman yang lain, ada dalam ladang pelayanan, semuanya karena Tuhan. Dan sampai hari ini, bahkan banyak pekerja yang sampai hari ini 29 tahun ada dalam ladang pelayanan. Semua. Dan saya yang kembalikan. Tugas saya mendoakan para pekerja, mendoakan jemaat Tuhan. Itu tugas yang saya bisa lakukan, kerjakan. Tetapi saya tidak pernah berhenti untuk berdoa untuk saudara saya. Karena itu tugas yang Tuhan inginkan. Kita menangkan jiwa melalui apa? Kita menjadi kitab yang terbuka, suratan yang terbuka. Sebab firman Tuhan kan 23 ayat 2 dan 3, Injil tidak diberitakan lagi dituliskan dengan tinta, tapi roh yang menghidupkan, yang diukir bukan di Alkitab Anda, bukan di loh batu Anda, tapi firman Tuhan itu telah diukir dalam daging dan di loh hati saudara saya. Oleh karena itu, apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, harusnya identik dengan apa yang Tuhan dapatkan rindukan. Saya closing. Yeremia 29 ayat 11 yang Tuhan rencanakan bagi gereja Tuhan, bagi Anda dan saya semua di tempat ini, yang terhisap dalam gereja GBI Victorious Family Ministry, bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan berfirman, aku tahu rancangan apa yang ada pada kita masing-masing. Dan rancangan yang Tuhan rancangkan bukan malapetaka, bukan kecelakaan, bukan sampar, sakit penyakit, bukan COVID-19, tapi rancangan damai sejahtera yang akan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Yakini, imani, percaya. Keluarga besar dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi Tuhan pakai siapa? Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita persiapkan ruang kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Para pemirsa di mana Anda berada, kalau Anda di rumah tidak ada roti yang tidak beragi, ada biskuit, ada kue, ada mungkin tidak ada anggur, tapi ada sirup, ada teh, ada air putih sekalipun. Tapi firman Tuhan Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Kita beriman dalam Kristus Yesus. Itu tubuh Yesus yang terpecahkan, darah Yesus yang tertumpah untuk keselamatan pengampunan saudara saya. Tuhan memberkati. Para imam pergi bantu anak kita. Yang belum dapat perjamuan, kalau ada yang belum dapat perjamuan tadi sudah dibagi tadi belum?
keluar melalui bibir mulut indah hamba-Mu Bapa. Seperti Engkau mengutus Musa saat itu dalam Keluaran 4 ayat 12, Engkau berkata, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan taruh kata-kata apa yang harus engkau sampaikan. Dan hamba imani percaya setiap firman yang engkau izinkan keluar melalui bibir mulut indah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Bapa, Engkau Tuhan materaikan dalam hati kami, dan saat ini layakkan, kuduskan, sucikan firman kami untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, tinggikanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak berarti. Tuhan titipkan firman bagi anak saya, baca, renungkan, hayati dengan baik, dan aplikasikan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Saat ini saya menerima ratapan 3 ayat 40, Alkitab berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada Tuhan, yang Tuhan dampakkan rindukan setiap anak kekasih Tuhan. Kita kembali merenungkan, menghayati, menyelidiki kehidupan kita masing-masing. Apakah kita berjalan dalam track yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya. Kalau sempat Anda keluar dari kehendak dan rancangan rencana Tuhan, saat ini dengan sangat aman, mudah tangan terbuka. Tuhan kata, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang padaku. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan dengan cara bagaimana Anda berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa. Yosua dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9b, maka dia akan sucikan, kuduskan, layakkan keberangsuan saya. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan, rencanakan, anak saya berjalan dalam keinginan Tuhan, semua akan tergenapkan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, kita satu dan dua. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, semua yang indah yang datang daripadamu. Kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus, saudara. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus?
Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Makan dengan iman, percaya dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, apabila anak saya datang ke tempat dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, selama milik keluargamu yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani, percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Para pemirsa dimanapun Anda berada, imani, percaya Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat Anda dan saya berada. Dan Anda meletakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang Anda saya ketahui berada, bahkan lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada, dan imani, percaya itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang merupakan baku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, seorang saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, kesembuhan dari bagian orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yakini, imani, percaya, kesembuhan dari bagian orang percaya. Anda datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu seorang saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, keuangan seorang saya, apapun juga, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di dada, imani, percaya. Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, menjamah, menolong, memberkati saudara dan saya. Yakini, imani, percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anda dan saya yakini, imani, percaya Tuhan beracara dengan heran, luar biasa, ajaib dalam nama Yesus. Mari kekasih yang dikasihi berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada cawan saat ini, yaitu imani, percaya inilah darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan, pemulihan kehidupan saya, sehingga dosamu merah seperti kremisi, dia telah putihkan seperti salju, merah seperti kain sumba, dia telah putihkan seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18b. Imani, percaya dalam nama Yesus, dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, untuk kelemahan, kekurangan, dan dosa seorang saya. Yesus mati di Golgota supaya anak saya saat ini tidak akan mengalami kematian yang kekal, tapi justru kita memperoleh hidup yang kekal. Dan dia telah datang menjadi manusia, mati untuk dosa, manusia berdosa, yaitu dosa seorang saya. Oleh karena itu, dengan iman kita matikan setiap kelemahan dan dosa seorang saya bersama Kristus Yesus dalam karya salib Kristus, sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup seorang saya, tapi kuasa salib nyata dalam hidup seorang saya. Dan Yesus yang sama telah mati, dia juga telah bangkit, supaya anak saya bangkit dari dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, segala hal yang tidak berkenan. Dan dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, untuk menjadi pembela seorang saya. Roma 8 ayat 34. Dialah Yesus Kristus itu, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan seorang saya. Dan dia menjadi perantara seorang saya. Roma 8 ayat 26. Dia menjadi pendoa syafaat seorang saya di hadapan Bapa di surga. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti seorang saya. Yohanes 14 ayat 2. Dan dia segera akan datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi kekasih anak-anak Tuhan, pemirsa yang dikasih dan berkat Tuhan, dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Kita digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita. Waktu malaikat Allah itu berseru, sang kekala dibunyikan, anak saya diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan pribadi lepas pribadi, kita akan menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Itulah iman percaya hamba-Mu Bapa, digenapkan dalam setiap kehidupan orang percaya, bahkan keluarga besar kami masing-masing, yang telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa dan terima. Jemaat GBI terus kami mesti kita bersama-sama menjadi
Pelai pengantin wanita menyangsong Yesus Kristus dengan tubuh kemuliaan yang baru di awan anak kemuliaan. Dan Bapa di surga mempersunting saya yang Kristus Yesus makan seperjamuan muka ketemu muka, supaya di mana Yesus berada, Anda saya berada bersama dengan Dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawan darah Yesus? Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Kita masing-masing bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dirayakan, diampuni dan diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dengan apa kami balas kebaikan kasih anugerah berkat, kami tidak akan pernah sanggup mampu lakukan. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan, berbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Kau beri hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesaksian kehidupan perilaku kami, hidup yang kudus dan berkenan. Biarlah itu dapat berbahagia ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan muka dengan Engkau dalam nama Yesus. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siang hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus oleh Bapak Gembala. Dan mari bersama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Dan mari kembali kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kembali kami diberkati melalui firman-Mu. Dan kembali kami membawa setiap persembahan kami. Senantiasa kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami setiap hari mengalami kebaikan dan berkat Tuhan. Saatnya kami memberi, kami beri yang terbaik. Kami beri dengan hati, dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama sambil kita memberi setiap persembahan kita saksikan informasi dari multimedia.
Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Sekali lagi kita naikkan pujian bersama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau hanya yang layak dipuji, ku kagum akan angkatlah kedua tanganmu, arahkan kembali hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan. Dari saat ini sampai Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan Tuhan. Kita semua yang telah diberikan Tuhan katakan bersama.